Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita bersuka cita kalau hari ini kita bisa beribadah kembali. Mari kita mengangkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Ayo dengan semangat ya. Boleh dengan tepuk tangan, ya. Boleh berdiri. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ke depan ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ke situ. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ke depan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ke depan ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lambaikan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lambaikan. Haleluya. Ke depan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Lambaikan. Haleluya. 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 Bersyukur hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memuji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa, kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah. Kami bersyukur Tuhan sudah jaga kami selama 1 minggu. Sampai hari ini kami boleh kembali Tuhan datang kepada Engkau, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkati Lose yang mengajar hari ini, biarlah kami boleh mendapatkan berkat dan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dalam Semakda, tahu nggak? Tuhan Yesus begitu mengasihi kita loh. Betul Lose. Dan bukan hanya ciptaan-ciptaan lain yang Tuhan pelihara. Seperti burung pipit yang terbang ke sana kemari. Siapa yang memberi makan? Tuhan. Bunga-bunga yang ada di padang yang gak ada seorang pun yang pelihara. Indah, Indah, tapi siapa yang pelihara? Tuhan. Tuhan.
terlebih diri kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan semua ciptaan Tuhan, terlebihnya manusia, Tuhan sangat pelihara. Adik-adik percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kalian? Percaya loh, Se. Percaya dan harus percaya. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Ayo adik-adik. Ya, adik-adik kecil boleh dengan gerakannya. Burung pipit. Iya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung. Bunga bakung dipanah, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Wah, betul ya. Burung pipit saja Tuhan pelihara. Kecil loh, Se. Kecil bunga bakung Tuhan pelihara. Terlebih siapa? Diri kita. Lebih lagi dikasihi dan dipelihara Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung. Bunga bakung dipanah, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipanah, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat pelihara burung pipit dan bunga bakung. Betul. Dia juga sangat mengasihi kita. Betul. Dia kasih Tuhan itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari semua yang ada di dalam dunia ini. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Ya. Adik-adik, Lose, kita menyanyikan lagu ini yuk. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Betul. Bertumbuh, berbuah berbuah. di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati, kita mau nyanyikan lagu ini. Aku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai
cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shannon dari kelas Obedience akan memimpin kita dalam doa. Teman, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur atas kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah usaha yang akan memberikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kenapa ya hidup kita kadang-kadang tidak seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan? Contohnya, kita sebenarnya tahu kalau mencuri itu adalah dosa. Tetapi terkadang kita masih senang melakukan dosa itu daripada kita menahan diri kita untuk tidak melakukannya. Mungkin ketika kita mencuri, kita berpikir mumpung lagi nggak ada orang, nggak ada yang melihat. Jadi saya ambil saja barang atau benda itu demi untuk menyenangkan diri sendiri. Dan sebenarnya kita sedang ikut tawaran si iblis untuk melakukan dosa. Adik-adik, iblis tidak suka kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Iblis sangat senang kalau kita hidup tidak benar. Karena itulah tujuan dari si iblis, yaitu menarik kita jauh dari Tuhan dan menarik kita jatuh di dalam dosa. Adik-adik, hari ini Lause mau mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Lause akan bacakan buat adik-adik semua ya. Demikian kata firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sungguh luar biasa. Firman Tuhan yang Lause bacakan tadi, Tuhan Yesus, dia dari tempat yang maha mulia, yaitu dari surga. Dia mau turun ke dunia yang sudah berdosa ini untuk menderita demi kebenaran. Kebenaran apa adik-adik? Kebenaran bahwa dia mau datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa. Siapa manusia yang berdosa itu adik-adik? Manusia yang berdosa itu adalah kita. Ya, manusia yang berdosa itu adalah kita. Tuhan Yesus, dia rela datang ke dunia untuk menjadi pelaku kasih. Ya, minggu lalu kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa manusia yang berdosa tidak bisa dekat dengan Allah dan tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Ada jurang pemisah antara manusia
dengan Allah. Manusia tidak bisa dengan usahanya sendiri untuk mencari Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak bisa dengan usahanya sendiri. Kemudian ada yang bertanya kepada Lause, Lause, bukankah dengan kebaikan saja kita bisa masuk surga? Ada pula yang bertanya, Lause, bukankah kita hanya perlu menghormati papa dan mama, terus kemudian kita masuk surga? Ada juga yang bertanya seperti ini, Lause, saya kan tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong. Bisa dong saya masuk ke kerajaan surga? Nah adik-adik, hari ini Lause mau adik-adik tahu sebuah kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia rela menjadi pelaku kasih. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi pelaku kasih buat kita? Yaitu Dia rela mati di atas kayu salib. Pengorbanannya di atas kayu salib menjembatani manusia, supaya manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus dan benar-benar bertobat dan mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini jelas adik-adik, bukan karena kebaikan yang kita lakukan kita masuk surga. Bukan karena kita menghormati papa dan mama kita masuk surga. Bukan karena kita tidak melakukan kejahatan kita masuk surga. Tetapi karena Tuhan Yesus sendirilah yang mencari kita, memanggil kita, dan mau menyelamatkan kita. Adik-adik, di dalam Alkitab juga diceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus juga pernah tidak paham bahwa Tuhan Yesus datang untuk menderita dan menjadi pelaku kasih bagi mereka dan bagi manusia. Nah, suatu hari Tuhan Yesus mengajar di Kaisarea, di sebuah kota. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan juga banyak orang hari itu mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana mengenai penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami kelak sebagai Mesias. Tuhan Yesus berkata, anak manusia itu harus menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Adik-adik, siapakah anak manusia yang Tuhan Yesus maksudkan? Anak manusia yang Tuhan Yesus maksudkan adalah dirinya sendiri. Adik-adik, ternyata ajaran Tuhan Yesus ini mendatangkan respon yang kurang baik dari murid-muridnya sendiri. Tiba-tiba saja Petrus yang mendengarkan kalimat Yesus tadi, dia menarik Tuhan Yesus ke samping dan dia menegur Tuhan Yesus. Tentu saja sikap Petrus ini membuat Tuhan Yesus menjadi marah. Marah karena sikap Petrus adalah sikap yang tidak benar. Karena Petrus berkata, Tuhan Yesus, jangan katakan itu. Penderitaan kiranya tidak menimpa engkau. Wah, Petrus belum paham. Nah, Tuhan Yesus marah kepada Petrus karena Petrus menganggap anak manusia atau Mesias bukanlah orang yang akan menderita, tetapi anak manusia dan Mesias bagi Petrus dan orang-orang saat itu adalah seorang yang akan tampil menjadi seorang raja untuk memimpin sebuah kerajaan dan membebaskan mereka dari penderitaan dan jajahan bangsa lain. Nah, itulah pemahaman yang salah dari Petrus dan orang-orang Yahudi tentang Mesias. Adik-adik, Tuhan Yesus sebagai anak manusia atau Mesias, dia harus mengalami penderitaan. Supaya apa? Supaya dia menjadi jembatan kasih dari Allah Bapa kepada manusia yang berdosa. Supaya manusia yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal di dalam surga. Adik-adik, kejadian yang ditunjukkan Petrus kepada Tuhan Yesus
tidaklah menyurutkan pengajaran Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus terus melanjutkan pemberitaannya dan pengajarannya tentang kesetiaan dan ketaatan seorang murid yang sejati. Nah adik-adik, seorang murid Tuhan Yesus yang sejati selalu punya kaitan yang erat dengan salib. Punya kaitan yang erat dengan salib Kristus. Kenapa ya? Nah, karena untuk menjadi seorang murid Tuhan Yesus, menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus, bukan hanya dalam keadaan yang senang saja, baru mau ikut Tuhan Yesus. Namun, di saat kita sedang menderita, mungkin kita dianiaya, kita sedang sedih, kita diejek karena nama Tuhan Yesus, kita tetap setia mengasihi Tuhan Yesus dan tetap ikut Tuhan Yesus. Inilah kaitannya kita, murid yang sejati, dengan salib Kristus. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus yang setia memikul salib untuk kita. Oleh karena cinta kasih-Nya yang teramat besar untuk kita manusia yang berdosa, maka sekalipun Tuhan Yesus harus menderita di atas kayu salib, menanggung segala dosa-dosa kita dan menebus kita supaya kita yang percaya memperoleh keselamatan dan bebas dari hukuman maut yaitu api neraka, maka Tuhan Yesus Dia tetap setia menjadi jembatan kasih Allah untuk kita. Adik-adik, seharusnya lah hari ini kita bersyukur dan kita berbangga sebagai murid Tuhan Yesus. Hari ini Lause mau ingatkan kepada kita semuanya bahwa menjadi seorang murid Kristus tidaklah mudah. Jikalau suatu hari kamu mengalami penderitaan karena nama Tuhan Yesus yang kamu beritakan, mungkin kamu dibenci, mungkin kamu diejek, atau bahkan kamu dimusuhi karena kamu menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau semua ingatkan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur iman kamu. Tetaplah setia mengasihi Tuhan dan tetaplah setia ikut Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Karena ada janji Tuhan yang pasti yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu janji damai sejahtera dan keselamatan yang kekal. Adik-adik, keselamatan yang kekal ini penting. Keselamatan yang kekal adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Oleh sebab itu adik-adik, di atas segala sesuatu, kita mau hidup tetap melekat pada salib Kristus. Hari ini Lause mau mengajak kita membaca ayat ini, adik-adik ya, dari Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayo kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib, mengampuni dosa kami, menebus dosa kami, dan memberikan kami keselamatan yang kekal, hidup yang kekal nantinya bersama dengan Engkau di surga. Tolong kami hari ini ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengimani akan iman yang sudah Tuhan berikan di dalam hati kami.
percaya bahwasannya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami sehingga kelak dewasa nanti kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi ketika ikut Tuhan, namun Tuhan jaga hati kami supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami mengikuti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bisa menyimpan persembahan adik-adik di dalam amplop, lalu kemudian di akhir bulan Desember, adik-adik boleh berikan amplop itu kepada papa dan mama untuk ditransfer ke rekening gereja, atau papa mama membawa persembahan adik-adik datang ke gereja untuk diserahkan kepada gereja. Dan jangan lupa adik-adik, ada satu lagi persembahan yang adik-adik telah kumpulkan sejak waktu yang telah ditentukan, yaitu persembahan untuk Yayasan Pakabah, untuk anak-anak yang ada di Pakabah. Itu adik-adik bisa kumpulkan dan di akhir Desember juga bisa diberikan kepada papa mama untuk dibawa ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Adik-adik bisa menyisihkan uang yang diberikan oleh papa mama untuk kita memberikan kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kasih dari kita. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian, beri syukur dan berilah syukur. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Lause berharap firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, 5M, masih ingat gak adik-adik 5M? M yang pertama adalah mendengar, M yang kedua membaca firman Tuhan, M yang ketiga merenungkan. Jadi bukan sampai di sini saja, harus taruh di hati. Renungkan firman Tuhan. M yang keempat adalah melakukan firman Tuhan, dan M yang kelima adalah memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, adik-adik jangan lupa terus mengandalkan Tuhan. Tetap semangat belajar online. Mungkin adik-adik merasa aku udah bosan belajar online dari jam pagi sampai sore mungkin ya. Tapi adik-adik tetap harus semangat. Jaga kesehatan Lause. Jaga kesehatan, andalkan Tuhan. Nah, bagaimana jaga kesehatan Lause? Kalau kita keluar harus pakai masker. Nah, sekarang karena Lause juga jaga jarak sama Lause Magda, karena ibadah sudah mau selesai, kita harus kembali memakai masker. Jangan lupa sering-seringlah cuci tangan, dibawa air yang mengalir dan sabun. Dan jaga jarak ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.